Baik, selamat pagi teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada yang sedang memantau pergerakan chart khususnya di XAUUSD. Dengan hari ini pada tanggal 11 bulan 5, lebih tepatnya hari Rabu, bulan Mei 2022, kita akan mencoba untuk memetakan di satu hari ke depan. Tentunya hari pertengahan pada hari Rabu khususnya ini nanti juga ada news yang meliputi pergerakan USD akan cenderung akan naik turunnya akan luar biasa nanti. Dimulai nanti jam 7 malam hingga sampai tengah malam, kurang lebihnya jam 1, jam 2 dini hari tanggal 12. Itu harus perlu kita antisipasi nantinya. Kita coba untuk masuk di time frame satu hari yang lalu. Akan kita review kembali satu hari yang lalu, bergerak mulai open ataupun pembukaan candle di 18.53, kemudian naik kurang lebihnya 1200 ataupun 1000, kemudian ditekan kembali oleh seller yang cukuplah kuat, sehingga untuk momentum seller ataupun momentum downtrend masih cukuplah kuat hingga saat ini. Yang sedang running open candle berada di 18.37, sehingga dia naik kemudian turun lagi dan sekarang naik lagi berada di level areanya. Coba kita memetakan dulu apakah dia akan memantul di area atas ataupun dia penerusan di area downtrendnya terlebih dahulu. Kalau di time frame daily trading, coba kita amati terlebih dahulu yang agak sedikit jauh. Ini batasan garis running yang sedang berjalan. Di level bawah ada titik area support yang agak sedikit kuat ya. Titik area support yang masih belum tersentuh ketika yang kemarin itu breakout kemudian melanjutkan di arah trennya, yaitu seller yang cukup kuat. Jadi kita manfaatkan dulu untuk di momentum sellernya terlebih dahulu. Coba kita masuk dulu di time frame H4 atau time frame yang lebih kecil. Seperti apa pergerakannya nanti ke depannya. Ya, di sini udah mulai tersentuh. Kita pakai di day trading ya teman-teman, di day trading harian, jadi trading jangka pendek. Kalaupun kalian kalau mau pakai swing, yang harus diperhatikan harus level-level tertentu dan analisisnya juga di time frame yang besar juga. Di H4 untuk mengindikasikan untuk naik masih sedikit ya, didominasi oleh seller, tetap seller. Tapi di sini sudah mulai tersentuh di area doji, ataupun nanti kita coba diuji areanya. Kita uji di areanya nanti di entry ataupun pending order di 18.32. Ataupun 18.33. Kita taruh di buy limit.
buy limit kita taruh di angka 1833,08. Atau lebih tepatnya kita masuk ke time frame H1 terlebih dahulu biar terlalu kelihatan nantinya. Ini sudah tersentuh di area selnya, sudah tersentuh ataupun di area levelnya juga tersentuh. Kemudian ditolak kembali oleh buyer, terus habis itu buyer juga lagi. Kemungkinan nanti kita menunggu di area breakout-nya terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya nanti ketika market akan naik lalu mencapai di area level yaitu resisten yang berada di terdekatnya di angka 1845. Ini bisa kita manfaatkan untuk di area buy stopnya. Ataupun untuk target di area buy-nya kita taruh di angka sini dulu. Selepas dari situ nanti break area, di atasnya juga ada level, kita menggunakan di angka 1852 untuk memanfaatkan untuk koreksi. Koreksi saya kasih highlight warna merah. Dan untuk target saya kasih warna biru. Dan ketika nanti mau entry buy, hal yang perlu diperhatikan seperti biasa, manfaatkan dulu ke bawah, setelah itu habis itu entry ke atas. Tapi selalu saya ingatkan untuk tren yang saat ini berjalan, dia bergerak masih di arah seller yang cukup kuat terdominasi. Jangan sesekali ataupun melawan di area air yang sedang mengalir. Jangan melawan angin ya. Jangan melawan arah tren yang sedang terjadi saat ini. Tapi yang harus kita kerjakan antisipasi. Antisipasi untuk pergerakan market ke depannya. Oke, kita taruh untuk di target buy-nya nanti ketika melampaui di garis ini untuk target buy. Target buy kita taruh di angka 1846,53. Buy limit di sini, target buy atau target buy-nya di atasnya dulu. Target buy di atasnya 1852. 1852,21. Ini untuk buy stopnya. Buy stopnya kita taruh di 1846. (1846,53) buy stop. Ketika di sini kalian entry, boleh-boleh saja manfaatkan untuk di area buy limitnya terlebih dahulu. Ataupun cari koreksi ke bawah, habis itu naik dulu. Buy stop nanti kita uji di area sell-nya. Buy stop, setelah itu sell kembali 800 poin. Selepas dari itu nanti kita
manfaatkan dulu di area buy stop kembali ataupun penerusan di area trend. Ada target-targetnya lagi, coba kita manfaatkan untuk di TP2. Mampu tidak? TP2 kita taruh di 1858,01. Dan di atasnya lagi kita perhatikan dulu untuk di level jangka pendeknya. Level jangka pendek berada di, ini agak terlalu jauh. Di level pendeknya kita taruh di angka 1865. Manfaatkan koreksi ya, koreksi sell limit 1865,44. Target seperti ini. Untuk target buy-nya, apabila nanti market akan berbalik arah ataupun memantul di area sini, di area 1831, tentu kita tadinya sudah menarik garis yang sudah kita tentukan, yaitu berada di time frame daily-nya. Coba kita tengok kembali 1830 hingga 1831 sudah berada di area titik support terjauhnya, support terjauh. Kemungkinan besar dia nanti akan memantul kembali ketika news datang. Dan hal yang perlu diperhatikan lagi, ketika nanti ada news besar ataupun big news nanti malam sebelum jam 7 ataupun jam 7:15 harus segera di closing semua market. Biasakan untuk ada news, kita siapkan strategi kembali nanti setelah running ini berjalan selesai hingga jam 7. Nanti kita akan closing semua transaksi, kita buat strategi kembali nanti malam setelah newsnya berjalan. Untuk target sell-nya coba kita taruh di angka sini dulu. Selesai melewati di area sell yang cukup kuat ataupun ketembus di area breakout 1833, kita menunggu yang agak jauh di area sell stop. Coba kita taruh di angka 1824. Coba kita ukur dulu di time frame 1, 600 hingga 700 poin. Itu agak sedikit jauh, ataupun kita tarik ke atas dan tidak masalah sih, nggak masalah. Untuk jarak hari Rabu, Kamis, Jumat itu gila-gilanya market. $18.24,26 manfaatkan di area sell stop. Sell stop target berada di level areanya di paling ujung 800 poin. 1816 agak sedikit jauh ya. Langsung aja ke titik poinnya 1816, 24 ke 1816. Kalau ke 1816 saya agak sedikit ragu ya,
agak sedikit kurang yakin. Artinya kalau mau mengambil di jarak titik atas hingga bawah itu harus memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi saya belum yakin untuk ke arah downnya terus. Tentu akan kita antisipasi di area buy limit ya. 18.15 18.15,29. Buy limit. Oke, cukup. Sell limit oke. Strategi TP2 apabila ada pantulan target buy stop. Kalaupun mau entry sell tunggu ke bawah dulu, ataupun menyentuh di buy stop, kita tunggu di area breakout sini baru kita targetkan buy-nya. Selepas dari tren yang akan terjadi, nanti menunggu di tersentuhnya buy stop. Setelah itu koreksi kembali ke bawah, habis itu kita naik lagi di area buy 18.52. Hitnya di 18.58, koreksi ada di 1865,44. Oke, cukup untuk memetakan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, salam profit dua arah.